Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Erben Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, memahami makna firman dalam perjanjian baru. Dan di dalam materi ini sekaligus saya membahas tentang perbedaan arti firman Tuhan atau firman Allah dalam iman Islam dan juga di dalam iman Kristen. Adapun tujuan saya untuk membahas hal ini karena di dalam beberapa kali saya diskusi dengan saudara-saudara kita Muslim, mereka seringkali gagal memahami makna firman dalam konteks Kristen. Mereka berpikir bahwa firman di dalam ajaran Kristen ada atau mirip dengan seperti yang diajarkan mereka. Tetapi pada materi ini, Bapak Ibu boleh menyimak, nanti di kolom komentar Bapak Ibu bisa menambahkan, supaya kita semakin kaya di dalam memahami sebuah kebenaran secara khusus yang bersinggungan dengan kita membangun sebuah diskusi, sebuah dialog, sebuah pengajaran yang benar kepada saudara-saudara kita yang seringkali menuduh atau membuat pernyataan-pernyataan yang keliru tentang iman Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman dalam konteks Islam adalah perkataan yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas. Jadi perkataan yang datang daripada Allah. Jadi inilah konteks firman di dalam iman Islam. Baru dikatakan juga jika perkataan itu datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, maka itu dinamakan sabda. Semua hal ini ada dalam kitab Quran dan juga dalam kitab hadis. Dan menjadi sumber utama ajaran Islam adalah Quran. Dan Quran inilah yang disebut mereka perkataan yang datang dari Allah. Jadi dapat dikatakan bahwa di dalam iman Islam itu berarti firman itu adalah perkataan Allah, dikte dari Allah yang kemudian dituliskan menjadi sebuah kitab. Seperti itulah pemahaman mereka. Di sini saya menunjukkan tentang proses turun atau pewahyuan firman di dalam ajaran Islam sesuai dengan apa yang saya pelajari. Dikatakan bahwa Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersabda kepada malaikat Jibril. Itu yang pertama. Jadi Allah kepada malaikat Jibril disampaikan firman, disampaikan sabda, dan malaikat Jibril ini kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi di dalam ajaran Islam tidak pernah Muhammad langsung mendapatkan firman dari Allah, tetapi dari malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad katanya menghafal ya, dan kemudian menceritakan kepada para sahabatnya. Jadi Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, Muhammad menghafal dan menyampaikan kepada para sahabatnya. Seperti itu prosesnya. Kemudian para sahabat Nabi ini menghafal juga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan kemudian dikatakan mereka menuliskannya. Jadi kemudian ditulis. Jadi tulisan Quran ini berarti sudah bagian dari keempat. Karena yang pertama kan kepada Jibril, kepada Muhammad, kepada sahabat, baru tulisan. Jadi tulisan Quran ini merupakan rangkaian keempat. Dan tulisan para sahabat ini katanya kemudian dikumpulkan menjadi sebuah kitab. Dan tulisan-tulisan yang dikumpulkan itulah yang disebut sebagai kitab Quran. Dan katanya ini berdasarkan juga dengan hafalan. Jadi inilah proses turun atau proses pewahyuan firman dalam konteks Islam. Jadi itu berasal dari dikte ke dikte yang kemudian jadi Tuhan mendikte ke Jibril, Jibril mendikte ke Muhammad, Nabi Muhammad mendikte kepada para sahabatnya kemudian menulis, dan setelah para sahabat itu baru kemudian dikumpulkan. Itu secara garis besar. Mari kita lihat lagi beberapa data berikut. Nabi Muhammad ini lahir pada tahun 570 Masehi. Dikatakan pada saat ia berusia 40 tahun, ia mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Itu sama dengan tahun 610 Masehi. Jadi tahun 610 Masehi baru Nabi besar Muslim mendapatkan wahyu. Jaraknya sekitar 510 tahun, 500 tahun lebih setelah kitab-kitab perjanjian baru, kitab Kristen sudah ada di situ ya.
Baru Nabi Muhammad ini menerima wahyu Quran secara berangsur-angsur selama 22 tahun. Ada yang menggenapkan menjadi 23 tahun, tetapi yang pasti lebih sedikit dari 22 tahun. Dan itu berarti bahwa pewahyuan Quran ini selesai. Pewahyuan di sini artinya proses pendiktean daripada Quran ini selesai saat Nabi Muhammad berusia 63 tahun, yaitu tepatnya 632 tahun. 632 an Masehi, 632 an Masehi maksud saya tadi ya. Kemudian pada zaman para nabi katanya banyak penghafal Quran dan juga ada yang ditulis dengan sarana seadanya seperti di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Cuma memang pertanyaannya, kalau mau kita menggali, di manakah sekarang naskah-naskah yang ditulis di dalam pelepah-pelepah ini? Kurma potongan kulit, atau yang di permukaan batu cadas, apakah masih ada? Di mana sampai hari ini saya tidak menemukan adanya hal seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan Kristen kan naskah-naskahnya sangat banyak sekali. Itu ya. Bahkan abad-abad yang sangat tua sekalipun ada banyak naskah-naskah. Mengapa kitab Quran tidak ada naskah-naskah seperti kitab kita? Itu menjadi sebuah pertanyaan dan itu harus direnungkan dan harus dijawab mereka. Kemudian pada zaman Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu tahun 12 Hijriah, banyak dikatakan di sana yang hafal Quran itu meninggal saat perang, sehingga ia memerintahkan agar semua tulisan Quran itu dikumpulkan. Jadi tulisan-tulisan Quran ini dikumpulkan pada tahun 12 Hijriah, artinya sudah puluhan tahun sejak Nabi meninggal. Jadi Quran ini dikumpulkan bukan pada zaman Nabi, bahkan sudah zaman Abu Bakar. Sangat jelas ya, 12 Hijriah. Pertanyaannya di sini, Quran ini sumbernya bukan dari hafalan semata, tetapi dari kitab-kitab yang tertulis dalam perkamen yang dipakai pada zaman Nabi. Itulah data ini yang bisa kita lihat tentang Quran itu sendiri, tetapi masih banyak yang bisa kita tanya. Di manakah naskah-naskah Quran yang memang ditemukan atau yang dipakai di zaman Abu Bakar atau di zaman Utsman dan lain sebagainya, tetapi ini biarlah mereka yang merenungkan dan mereka yang menjawab. Tetapi saya hanya menyampaikan sebuah pertanyaan, semoga nanti kalau ada mereka yang bisa menjawab itu sangat bagus, supaya terjadi penggalian yang dalam terhadap sebuah kebenaran. Pada zaman Amirul Mukmin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu pada tahun 25 Hijriah. Jadi tadi tanggal 12 Hijriah, sekarang tanggal 25 Hijriah. Dikatakan ada perbedaan kaum muslim pada dialek bacaan Al-Quran. Jadi pada tahun 12 Hijriah itu masih dikumpulkan. Tetapi pada tahun 25 Hijriah itu ada perbedaan dialek. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi perbedaan dialek padahal hanya memakan waktu sekitar 13 tahun? Apa yang terjadi di sana? Mengapa bisa berbeda dialeknya seperti itu di dalam rentan waktu 13 tahun? Apakah di sana sudah ada penyalinan ulang dalam beberapa bentuk Quran? Atau bagaimana itu biar mereka yang mengurus? Tetapi yang pasti ini menjadi sebuah pertanyaan. Dalam rentan waktu 13 tahun ada perbedaan dialek. Perbedaan kaum muslimin ini pada dialek ini sesuai dengan perbedaan mushaf katanya. Ada beberapa mushaf yang ada di tangan para sahabat radhiyallahu anhum. Pertanyaannya, mengapa bisa berbeda seperti ini? Apa akibatnya? Tetapi di dalam penggalian sejarah juga yang saya menonton seperti Jay Smith, bahkan juga Gratia Velo, Bapak Ibu bisa nonton channelnya Jay Smith yang pernah juga diupload oleh Tanpa Ragi. Dalam beberapa video yang pernah saya tonton, Quran tidak hanya beda dialek, tetapi juga beda arti dan makna seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang saya sebutkan tadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Quran yang ada digunakan sekarang tidak bisa dibuktikan secara arkeologis bahwa itu masih berasal dari zaman Abu Bakar, zaman Nabi atau zaman sebelumnya. Mengapa? Karena sampai hari ini bukti-bukti literal di dalam iman Kristen itu sangat terbatas dan sampai hari ini saya belum menemukan bukti-bukti literal. Mereka hanya berpatokan kepada hafalan-hafalan demi hafalan. Tetapi bukti-bukti literal ini
Padahal sebenarnya ada tapi tidak tahu di mana, begitu ya. Oke, itu saja sedikit tentang Quran yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Dan ini menjadi sebuah nanti perenungan dan kita akan melihat perbedaannya bagaimana dengan iman Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ajaran iman Kristen, kata firman ini dihubungkan dengan 3 hal penting. Yang pertama adalah bahwa kata firman ini dihubungkan sebagai grafe. Kata firman diartikan sebagai grafe itu 50 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Artinya adalah Alkitab, bisa diartikan nas Alkitab atau kitab suci atau juga tulisan-tulisan. Jadi tulisan para nabi, tulisan para Perjanjian Lama itu disebut juga sebagai grafe. Bisa dibaca di dalam 2 Timotius pasal 3, 16 sampai dengan 17. Jadi grafe adalah tulisan para nabi dan rasul tentang karya Allah yang sudah terjadi di tengah-tengah sejarah umatnya, juga tulisan para nabi dan para rasul yang sedang terjadi menceritakan tentang hal yang sedang terjadi, bahkan juga tentang hal yang akan terjadi. Itulah yang dimaksud grafe. Jadi grafe ini, firman dalam pengertian grafe adalah tulisan-tulisan para nabi dan para rasul tentang seluruh karya Allah yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itulah yang dimaksud dengan grafe. Jadi saya mau katakan grafe atau Alkitab ini bukan sekedar ajaran teologi. Jadi Alkitab ini bukan sekedar ajaran teologi. Dan Alkitab grafe yang ada 66 kitab itu bukan berbicara juga tentang ajaran moral semata, walaupun di dalam Alkitab ada begitu banyak ajaran moral, bahkan saya katakan ajaran moral yang sempurna. Karena ajaran etika di dalam Alkitab itu begitu agung dan mulia, apalagi ketika Kristus sudah datang menggenapinya. Baru Alkitab ini bukanlah sekedar ajaran sejarah. Memang di dalam Alkitab ada banyak sejarah. Bahkan Alkitab ini menjadi sebuah buku sejarah juga yang dipakai untuk menemukan begitu banyak penggalian-penggalian arkeologi yang justru membuktikan kebenaran daripada Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab memang ada sejarah, tetapi bukan kitab sejarah. Di dalam Alkitab juga ada ilmu pengetahuan, tetapi Alkitab bukan kitab ilmu pengetahuan. Jadi dari sini kita melihat bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Bagaimana Allah menyatakan tentang dirinya sendiri. Wahyu Allah juga tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian pasal 1 itu tentu peristiwa yang sangat lama sekali terjadi sebelum Musa. Pertanyaannya bagaimana Musa menuliskan kejadian pasal 1 dan sampai pasal 11? Inilah yang disebut dengan wahyu Allah. Jadi Allah mewahyukan tentang dirinya. Baru juga pewahyuan Allah tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan juga pewahyuan Allah tentang jalan keselamatan. Di mana jalan keselamatan ini kan rencana Tuhan. Bisa kita lihat bahwa Tuhan menjanjikan datangnya seorang anak perempuan yang akan meremukkan kepala daripada ular, iblis. Ini merupakan janji atau jalan keselamatan yang direncanakan Tuhan. Dan juga di dalam Alkitab ini berbicara tentang rencana Allah, pewahyuan Allah tentang rencana yang kekal sampai kekal. Jadi inilah keagungan daripada Alkitab kita. Jadi Alkitab ini sangat-sangat luar biasa sekali. Mari kita lihat sumber grafe atau sumber Alkitab terbentuk. Alkitab kita 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Mengapa demikian? Mengapa kitab kita berbeda orang Protestan dengan Katolik atau dengan Ortodoks? Saya sudah membuatkan di dalam channel ini video tentang Apokripa. Mengapa kitab Kristen, Protestan, dan Ortodoks itu berbeda? Bapak Ibu bisa menyimak di dalam video tersebut. Jadi sumber grafe, sumber Alkitab ini menjadi terbentuk sebuah kitab adalah yang pertama, Tuhan berfirman secara langsung kepada para nabi. Makanya di dalam Alkitab jika kita membaca, seringkali kita temukan bahwa Allah berfirman kepada para nabi. Allah berfirman kepada Yesaya, Yeremia, Allah berfirman juga kepada Musa. Dan itu suara itu jelas. Bahkan Allah berfirman juga kepada orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Jadi ini cara yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana Alkitab ini sebuah kitab yang berbicara tentang Allah sendiri yang berfirman di tengah-tengah manusia. Di situ. Di mana hal ini kan tidak akan kita temukan di dalam iman saudara kita Muslim.
Karena di dalam saudara kita Muslim tidak pernah Allah secara langsung berbicara kepada Nabi Muhammad. Tetapi Allah berbicara kepada malaikat Jibril, Jibril lah yang berbicara kepada Nabi Muhammad. Tetapi di dalam iman Kristen, bahwa Tuhan sendiri yang berbicara secara langsung kepada para nabi. Di sini sangat jelas, bahkan di dalam beberapa peristiwa, kita melihat atau kita memahami bahwa Allah memperdengarkan suaranya. Contoh ketika Yesus dibaptis, Allah memperkenalkan suaranya, memperdengarkan suaranya. Bahkan kepada Musa, Allah menampakkan, menyatakan dirinya hadir dengan berbagai hal yang ajaib. Yang berikut bahwa Alkitab ini sumber daripada terbentuknya Alkitab adalah Tuhan memberikan penglihatan atau pewahyuan kepada para nabi. Jadi Tuhan memberikan pewahyuan dan penglihatan kepada peristiwa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Kenapa? Saya katakan ada penglihatan tentang hal yang sudah terjadi. Contoh, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Itu tentu dituliskan oleh Musa berdasarkan sebuah pewahyuan yang khusus yang Tuhan berikan. Karena tentu Musa tidak pernah melihat penciptaan, tetapi dia tahu karena Tuhan memberitahu melalui sebuah pewahyuan atau sebuah penglihatan. Dan itulah yang dituliskan di dalam Alkitab. Yang berikut bahwa Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan firman. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh malaikat ini disampaikan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Dan cerita ini dituliskan menjadi sebuah cerita yang ada di dalam grafik yang disebut sebagai firman Allah. Jadi Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau yang pertama dan yang kedua kita tidak temukan di dalam iman saudara kita Muslim. Tetapi yang ketiga bahwa Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan firman, kita temukan ini di dalam saudara kita Muslim. Itu persamaannya tetapi nyata sekali perbedaannya. Yang berikut, di dalam iman Kristen bahwa grafik Alkitab ini terbentuk di mana Allah menyatakan diri atau Allah mengutus firman jadi manusia, itulah Yesus Kristus untuk menggenapi kehendaknya. Jadi hal ini juga tidak kita temukan di dalam iman saudara kita Muslim. Bagi saudara kita Muslim bahwa Quran itu terbentuk dari hasil sebuah dikte dari Tuhan kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad yang memakan waktu 22-an tahun. Sementara di dalam iman Kristen bahwa Tuhan sendiri datang mengutus firman-Nya sendiri yang kekal di dalam dirinya menjadi manusia, itulah Yesus, di mana kehadiran dari sang firman menjadi manusia ini menggenapi seluruh kehendak Allah. Bahkan di dalam Yesus inilah firman yang hidup, firman yang nyata, firman yang sempurna dilihat, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Bahkan sang firman yang menjadi manusia meneladankan, mengajarkan arti firman, makna firman, nilai firman yang sesungguhnya. Hal ini tidak kita temukan di dalam iman saudara kita Muslim. Yang berikut bahwa sumber grafik Alkitab terbentuk adalah Tuhan mengutus Roh Kudus mendiami kehidupan orang percaya. Dan secara khusus Roh Kudus ini mendiami orang-orang pilihan Tuhan. Dalam konteks perjanjian baru yaitu para rasul. Para rasul lah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menuliskan tentang kebenaran-kebenaran Allah, tentang kebenaran-kebenaran Tuhan kita. Di mana kebenaran-kebenaran yang ditulis oleh para rasul adalah inspirasi dari Roh Kudus, yaitu tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus berkarya, apa yang diperbuat, bagaimana dia menyelamatkan, bagaimana dia menebus, bagaimana dia menjadi teladan dalam iman hidup orang Kristen, bagaimana ajaran etika dan moral Yesus, bagaimana sikap Yesus kepada manusia yang berdosa. Semua kisah-kisah itu oleh ilham Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan orang percaya, yang berdiam di dalam diri orang-orang percaya, secara khusus para rasul. Maka Roh Kudus itu memberikan inspirasi, memberikan hikmat, dan menuliskan semua karya-karya Allah itu menjadi sebuah kebenaran. Dan inilah yang disebut sebagai grafik, tulisan-tulisan suci, tulisan-tulisan kudus dari para rasul, di mana tulisan itu semua sumbernya dari Tuhan yang memakai malaikat, memakai pewahyuan, bahkan juga mengutus Roh Kudus, dan semua berpusat kepada Yesus Sang Firman yang sudah datang menjadi manusia, dan dialah yang menjadi juru selamat. Sesuatu hal yang sangat luar biasa yang saya temukan di dalam pemahaman Kristen tentang firman di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya mau katakan bahwa Alkitab, di dalam Alkitab kita ini yang sungguh luar biasa ini
berbicara tentang banyak hal. Yang pertama itu, di dalam Alkitab ini berbicara tentang pribadi Allah. Berbicara juga tentang pribadi Roh Kudus. Berbicara tentang pribadi Yesus, di mana Yesus adalah Sang Firman. Firman yang diutus Allah menjadi manusia. Bahkan di dalam Alkitab ini juga ada berbicara tentang setan. Tetapi bukan perkataan setan yang dituliskan, tetapi Tuhan menyampaikan sebuah kebenaran, menyampaikan sebuah penyataan bahwa ada setan, dan setan itu adalah seorang penyesat yang merusak, dan disinilah Allah ingin menunjukkan kepada kita melalui penulisan Alkitab ini, bahwa karya Allah kita mengerti, dan setan juga kita mengerti, sehingga kita tidak tertipu, kita tidak masuk ke dalam perangkap-perangkap setan itu. Makanya ada orang mengatakan, bagaimana dengan Ayub? Kok ada setan berbicara di dalam Alkitab? Bagaimana kok ada perkataan setan di dalam Alkitab? Artinya di situ perkataan itu dituliskan karena di sana sedang mengisahkan sebuah kebenaran yang Allah sedang tunjukkan kepada kita supaya kita mengerti bahwa iblis ini seorang penipu, sebuah kuasa yang menyesatkan, dan supaya kita tidak disesatkan olehnya. Nanti bisa ini dibahas di poin-poin berikutnya supaya detail. Yang berikut Alkitab ini berbicara tentang 3 tempat. Yang pertama di dalam Alkitab ada berbicara surga. Di dalam Alkitab berbicara tentang bumi, bagaimana kehidupan manusia, bagaimana bumi diciptakan, dan bagaimana manusia berbuat sesuatu di bumi. Tetapi di dalam Alkitab juga berbicara tentang neraka. Di mana neraka itu kekal, surga kekal. Surga tempat Allah bertahta, sedangkan neraka adalah tempat orang-orang dan para iblis yang akan dihukum oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau kita berbicara surga di dalam ajaran iman Kristen dengan iman Islam juga sangat berbeda. Perbedaannya adalah di dalam surga Islam, Bapak Ibu sudah tahu, ada bidadari. Tetapi di dalam surga Kristen tidak ada yang seperti itu. Bahkan kalau kita berbicara juga tentang neraka, tentu ada berbeda. Saya pernah berbicara dengan orang Muslim mengatakan neraka itu tempat sementara. Jadi orang yang banyak dosanya lama di sana, habis itu masuk ke surga. Tetapi yang sedikit dosanya lebih sebentar begitu. Tetapi di dalam ajaran Alkitab, neraka itu kekal, surga itu kekal. Di situ ya, jadi ada perbedaan. Tetapi ini bisa dibahas nanti di video-video berikutnya. Yang berikut Alkitab ini berbicara tentang 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah sebagai pusat daripada rencana Allah bagi dunia, di mana Israel dipilih, diberkati oleh Tuhan, supaya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa di dunia mendapatkan berkat. Dan itu terbukti di dalam sejarah, bahwa para nabi berasal dari Israel. Bahkan kalau kita masuk di dalam dunia modern, para ahli-ahli dalam hal teknologi ini juga dari Israel. Itu menunjukkan bahwa bangsa Israel ini menjadi pusat daripada rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Sebab dari bangsa Israel lah datang dami-dami, dari bangsa Israel lah datang hukum, dari bangsa Israel lah datang juru selamat. Itulah Yesus Kristus. Yang berikut juga Alkitab ini berbicara tentang kelompok orang-orang kafir. Orang-orang kafir tentu ini orang-orang di luar Israel. Di mana orang-orang kafir di luar Israel ini sebagai sasaran daripada berkat Abraham, berkat Israel. Tetapi bangsa Israel tidak memegang teguh bahwa mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan di beberapa peristiwa, bangsa Israel menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Akhirnya mereka dihukum, bahkan mereka dibinasakan oleh Tuhan. Yang ketiga juga kelompok yang dibicarakan di dalam Alkitab adalah gereja Tuhan. Yaitu kita orang-orang percaya yang sungguh-sungguh setia dan mau berbakti kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Alkitab ini kita dipenuhi dengan kekaguman yang sangat luar biasa. Jadi kitab perjanjian lama ini di dalam Alkitab kita telah terkumpul menjadi sebuah kitab sebelum Yesus hadir sebagai manusia di dunia. Dan ajarannya berpusat pada hukum Taurat dan pewahyuan Allah kepada para nabi. Jadi di zaman Musa berpusat kepada hukum Taurat, di zaman para nabi berpusat pada pewahyuan dan tetap juga mengikuti hukum-hukum Taurat. Sedangkan kitab perjanjian baru ditulis setelah Yesus naik ke surga, yang ditulis oleh para rasul yang berpusat pada iman kepada Kristus dan karya-karya penyelamatan Kristus yang dikerjakan oleh Kristus di dalam pelayanannya semasa hidup di dunia. Jadi hal ini juga menunjukkan bahwa orang Muslim mengatakan bahwa Yesus datang membawa kitab Injil. Tetapi itu sebuah pendapat yang sangat prematur yang tidak memiliki dasar.
Sebab Yesus tidak datang membawa kitab, buku, tetapi Yesus datang membawa Injil. Seringkali beberapa saudara-saudara kita Muslim tidak memahami apa bedanya kitab Injil dengan Injil itu sendiri. Ini saya sudah pernah membahas di dalam video saya di dalam channel ini dengan judul Yesus membawa kitab Injil atau Injil. Silakan Bapak Ibu bisa menontonnya, kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kita. Jadi, kita perlu juga belajar Bapak Ibu tentang waktu penulisan grape Alkitab ini terjadi. Ini perlu supaya kita semakin mengerti tentang apa bedanya ajaran Alkitab atau kitab di dalam iman Kristen dengan iman Muslim atau firman di dalam Muslim dengan Kristen. Dengan pemaparan ini, maka segala tuduhan-tuduhan mereka akan rontok. Dengan tuduhan-tuduhan mereka semuanya tidak bisa lagi. Alkitab kita ini ditulis selama waktu 160 tahun. 1600 tahun, bukan 160. 1600 tahun oleh orang yang berbeda dan juga waktu yang berbeda. Jadi Alkitab ini 160 tahun waktu penulisan mulai zaman Musa sampai dengan zaman gereja, para rasul. Dan Alkitab kita ini ditulis lebih dari 40 orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Ada raja, negarawan, imam, nabi, farisi, pemungut cukai, nelayan, dokter, dan pelihat. Tadi di awal saya sudah tunjukkan bahwa Alkitab ini adalah bersumber dari Allah sendiri, baik melalui malaikat, baik melalui pewahyuan, baik melalui Yesus sendiri, baik juga melalui Roh Kudus sendiri yang menuliskan. Tetapi kalau di dalam kitab Quran kita melihat di sana hanya Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad, Muhammad kepada sahabat. Setelah itu selesai. Tidak ada yang bisa kita bahas lagi. Oke? Kitab PL ini memiliki 1.700 salinan dalam bahasa Ibrani dan 3.500 salinan dalam bahasa Yunani. Apakah seperti ini bisa kita temukan dalam saudara kita Muslim, padahal mereka masih lebih muda jauh daripada kitab kita? Tentu tidak bisa ya. Bahkan dikatakan ada dalam Septuaginta ada ribuan gulungan kitab di dalam laut mati yang ditemukan. Dan ini sebuah kebenaran yang sangat mengagumkan sekali. Bahkan kitab perjanjian baru yang kita punya ini ada 4.000 naskah dalam bahasa Yunani dan 8.000 naskah dalam bahasa Latin dan 1.000 bahasa dalam bahasa lainnya. 1.000 naskah dalam bahasa-bahasa lainnya. Jadi penulisan Alkitab kita ini sebuah penulisan yang sangat luar biasa. Dan cara penyampaian, cara penulisannya, waktunya, semuanya sangat luar biasa. Inilah pengertian firman di dalam iman Kristen yang pertama. Yang kedua, pemahaman Alkitab atau pengajaran Kristen tentang firman yang sangat penting untuk kita mengerti adalah yang kedua, firman itu disebut sebagai logos. Dalam teks Yunani itu noun maskulin singular nominatif. Kata ini dipakai 330 kali dalam kitab perjanjian baru yang artinya sangat luas. Dalam teks Yunani, logos merupakan kata benda. Dan ini diartikan sebagai firman, perkataan, kabar, Injil, ilmu atau pengetahuan, ucapan atau sabda. Jadi pengertian logos di dalam kamus Yunani Indonesia itu diartikan sebagai firman, perkataan, kabar atau Injil dan juga pengetahuan, ucapan dan sabda. Jadi dari kata logos tersebut maka dapat juga dipastikan bahwa Allah itu Tuhan kita memiliki logos dan Tuhan kita itu menjadi sumber logos. Jadi logosnya Allah kekal di dalam diri Allah. Allah tidak membutuhkan logos dari manapun, karena dialah sumber logos. Kita bisa membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3, Yohanes 17 ayat 6 dan 14 dan 17, bahwa Allah ini memiliki logos dan dialah sumber logos. Yang berikut saya mau katakan bahwa Yesus juga memiliki logos. Logos kan artinya firman, perkataan, kabar, atau pengetahuan, ucapan. Jadi Yesus ini juga memiliki logos. Jadi Allah memiliki logos menjadi sumber logos. Dan Yesus adalah juga memiliki logos. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, semua manusia juga memiliki logos. Bahkan saya katakan iblis juga memiliki logos. Mengapa iblis memiliki logos? Karena iblis berkata, iblis berbicara, iblis bisa menggoda. Berarti dia memiliki logos, memiliki perkataan. Jadi logos ini sebuah kata yang digunakan untuk Allah, digunakan juga untuk Yesus, digunakan juga untuk manusia, bahkan iblis juga dipakai. Ada kata logos. Namun perlu kita memperhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memiliki logos, Yesus memiliki logos, manusia memiliki logos,
bahkan iblis memiliki logos. Pertanyaannya adalah, apakah logos sama? Logosnya sama atau berbeda? Saya mau katakan bahwa Tuhan memiliki logos, tetapi logos Tuhan berbeda dengan Yesus memiliki logos. Yesus memiliki logos berbeda dengan manusia memiliki logos, walaupun sama-sama disebut logos. Karena saya pernah mengatakan, berdebat dengan orang atau berdiskusi dengan orang kita Muslim, mengatakan kalau Yesus itu logos, mengapa Yesus menerima firman? Dia tidak tahu bahwa Yesus logos yang menjadi manusia. Dalam natur manusia dia memiliki logos juga. Perhatikan Bapak Ibu, logos Tuhan itu kekal dan maha kuasa. Mengapa? Sebab logos Tuhan adalah hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan, pikiran Tuhan. Dan Allah sendiri atau Tuhan kita itu menciptakan segala sesuatu oleh logosnya. Di mana logosnya itu kekal dan maha kuasa di dalam hakikat dirinya. Dan itu terlihat di dalam Kejadian 1 ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Dan juga dikuatkan itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3-4 dan Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 17. Jadi Allah itu memiliki logos dan dia menciptakan segala sesuatu oleh logos karena logosnya maha kuasa, karena logos itu adalah hakikat dirinya. Tetapi ini juga perlu untuk kita pahami bahwa Yesus sendiri adalah logos. Yesus adalah logosnya Tuhan yang diutus Tuhan ke dunia menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dalam hakikat diri Yesus sebagai manusia, Yesus memiliki logos. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus dalam hakikat manusia memiliki logos. Dan logos yang dimiliki oleh Yesus itu berkuasa. Kuasa daripada logosnya Yesus sesuai dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam diri Yesus sendiri. Di situ, ini memang bahasanya harus benar-benar kita mengerti dan kita menyimak supaya kita jangan sampai keliru memahami. Allah memiliki logos, Yesus memiliki logos, manusia memiliki logos, tetapi makna logos di sini berbeda. Kalau mungkin saya bisa kasih perbandingan seperti presiden. Amerika memiliki presiden, Cina memiliki presiden, Indonesia memiliki presiden. Apakah presidennya sama? Tidak. Mengapa? Karena berbeda negara. Seperti itulah contoh yang bisa saya katakan logos. Allah memiliki logos, Yesus memiliki logos, manusia memiliki logos. Apakah logos itu satu? Sama di sini? Tidak. Mengapa? Karena pribadi pemilik logos itu berbeda. Jadi manusia memiliki logos, yaitu sebagai logos yang diberikan Tuhan. Kalau Tuhan memiliki logos, adalah logos yang kekal di dalam hakikat dirinya. Sedangkan manusia memiliki logos, logos yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai ciptaan. Dan logos manusia ini terbatas dan mutlak harus bergantung kepada logos Tuhan dan logos Kristus yang telah hadir menjadi sumber hikmat dan terang bagi manusia. Jadi bahasa ini memang agak berat mungkin bagi sebagian orang, tapi saya percaya Bapak Ibu bisa memahami yang saya sampaikan ini. Jadi manusia memiliki logos, tetapi logos manusia ini terbatas. Allah memiliki logos, tetapi logosnya tidak terbatas. Yesus memiliki logos, tetapi logosnya berkuasa. Karena Allah hadir di dalam kehidupan Yesus, menyatakan kuasanya melalui logos Kristus. Makanya perkataan Yesus kan berkuasa. Karena Allah memberikan kuasa di dalam kehidupan Yesus sendiri. Di situ ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kebenaran yang sangat agung tentang arti kata logos di dalam Alkitab. Itu yang berikut saya mau katakan yang kedua di sini, yang ketiga. Ini tadi yang kedua ya, tentang arti kata logos. Yang kedua. Sekarang yang ketiga, di dalam ajaran iman Kristen kata firman dihubungkan dengan tiga hal. Yang ketiga adalah rema. Memang ada orang Kristen, seorang teolog mengatakan rema dan logos itu sama. Tetapi saya mengatakan itu berbeda, karena bentuk katanya pun berbeda, artinya dan penggunaannya juga berbeda. Kata rema ini digunakan sebanyak 68 kali di dalam kitab Perjanjian Baru, dan ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama perkataan kata sabda pemberitaan ajaran dan peristiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan saya mengamati 68 kali kata rema digunakan di dalam Alkitab, maka hasil pengamatan saya, dengan melihat pemakaian kata rema di dalam Alkitab, maka saya dapat mengartikan beberapa arti rema. Yang pertama adalah, rema yang dimaksud di dalam Alkitab adalah firman Allah yang menimbulkan iman.
Firman Allah yang menjadikan ketaatan untuk bertindak pada suatu waktu tertentu pada orang tertentu. Jadi logos menjadi rema. Logos itu keluar. Tetapi rema itu ketika logos itu berubah di dalam hidup kita menjadi sebuah iman. Maka dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ini berbicara rema. Jadi rema itu artinya ketika berita firman yang datang dari Allah, yang datang dari Kristus, masuk menyatu dalam hidup kita, itulah yang disebut dengan rema. Jadi tindakan yang didasarkan pada rema ini mendatangkan suatu kuasa. Rema adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah kita, dan juga perkataan Kristus di dalam jiwa. Dan pikiran kita diterangi, dan hati kita menerima firman yang tertulis itu. Jadi firman yang tertulis menjadi bagian hidup kita, dan di dalam firman, menjadi bagian hidup, dan kita hidup di dalam firman itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan rema. Jadi rema itu baik itu tentang grape, baik itu tentang logos, yang benar-benar memang sudah mengubah hidup kita, maka itulah yang disebut dengan rema. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan dengan kata lain, firman Tuhan menyatu dalam jiwa, itulah arti rema. Firman yang didengar berada dalam hati, sehingga hati kita melimpah-limpah dalam ucapan syukur. Baru ada nasihat, ada pengajaran, itulah rema. Firman itu telah menjadi daging dan diam di dalam tubuh manusia. Ini juga yang dimaksud dengan rema. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi dari arti kata ini, maka saya katakan dari arti kata rema tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Tuhan itu sebagai sumber rema dan sebagai tujuan daripada rema. Dan rema dari Tuhanlah yang menjadi kehidupan manusia. Maka Yesus berkata di dalam Matius 4:4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari rema yang keluar dari mulut Allah. Jadi Allah tidak membutuhkan rema, tetapi rema itu bersumber dari Allah. Dan rema itu berasal dari logosnya Allah, hikmat dan firmannya Allah. Walaupun disebut sebagai firman juga, tetapi rema. Dan di dalam Alkitab, Yesus menerima rema dari Tuhan, Bapa kita, dan Yesus juga menyampaikan rema kepada manusia. Yohanes pasal 3, 34, Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 5 ayat 46, dan Yohanes 6 ayat 63. Maka Yesus pernah berkata, aku menyampaikan firman engkau berikan kepadaku kepada mereka. Jadi artinya Yesus menerima firman dari Bapa dan Yesus mengajarkan firman itu kepada orang percaya, kepada murid-muridnya. Itu yang disebut rema. Bapak Ibu bisa membaca di dalam ayat-ayat yang saya tuliskan. Jadi Yesus itu menerima rema dari Tuhan Bapa kita. Dalam hakikatnya sebagai manusia, dia menerima rema dari Tuhan Bapa kita. Dan Yesus juga dalam hakikatnya sebagai manusia, dia menyampaikan rema kepada kita, kepada manusia. Maka saya katakan rema yang diberikan oleh Yesus itu berasal dari Bapa, dari Allah. Maka siapa yang menolak rema, menolak firman atau rema yang diajarkan Yesus, sama dengan menolak Allah. Maka saya katakan orang yang menolak Yesus, ajaran Yesus, binasa, karena dia sedang tidak mengakui kedaulatan Allah yang memberikan rema kepada Yesus. Yang berikut dari kata rema tersebut, maka dapat dipastikan bahwa manusia juga menerima rema untuk dihidupi setiap hari. Dan rema inilah yang menimbulkan iman di dalam hidup kita. Sumber rema bagi kita adalah Alkitab. Sumber rema bagi kita adalah Tuhan dan Kristus dan Roh Kudus. Dan itu semua sudah sempurna tertulis di dalam Alkitab. Maka dikatakan bahwa rema itu adalah ketika firman Tuhan yang disampaikan, yang tertulis di dalam Alkitab, menyatu di dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan rema. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masuk kepada kesimpulan. Tadi judulnya adalah bahwa memahami makna firman Allah dalam konteks Muslim dengan perbedaan dalam konteks firman dalam Kristen. Maka saya katakan firman Allah dalam konteks saudara kita Muslim tidak ada hubungan dengan pengertian firman dalam konteks Kristen. Mengapa saya katakan tidak ada hubungan? Yang pertama adalah berbeda sumber pewahyuannya. Di dalam iman Kristen, Allah sendiri yang datang. Allah melalui malaikat, Allah melalui penglihatan kepada para nabi, Allah melalui firman menjadi manusia Yesus, Allah melalui rohnya yang kudus. Itulah sumber pewahyuan. Sementara di dalam saudara kita Muslim, Allah kepada malaikat Tok dan malaikat kepada Nabi Muhammad tanpa ada saksi. Cuman Nabi Muhammad seorang diri. Sementara Alkitab 40 orang lebih yang menuliskannya.
Baru yang saya katakan berbeda cara pewahyuannya. Caranya berbeda. Saya sudah sebutkan tadi ya. Baru berbeda cara penulisannya. Kalau penulisan Quran itu berasal dari hasil dikte. Tetapi Alkitab berasal dari ada pewahyuan, penyataan diri Allah. Allah berbicara secara langsung. Allah berbicara melalui Roh Kudus, melalui malaikat. Bahkan juga para penulis menyaksikan apa yang mereka tulis. Yang berikut perbedaannya adalah berbeda esensi beritanya. Memang ada kemiripan Quran dengan Alkitab dalam beberapa peristiwa. Tetapi di dalam setiap ada kemiripan, selalu ada perbedaan yang sangat jauh. Contoh, tentang Isa dan Yesus itu sangat jauh. Kelahirannya berbeda, kehidupannya berbeda, bahkan boleh saya katakan ajarannya sangat berbeda juga. Yang berikut, saya mau katakan berbeda juga penerima wahyu. Kalau di dalam versi Islam yang menerima wahyu cuma Nabi Muhammad seorang diri. Tetapi di dalam Alkitab yang menerima wahyu adalah semua para nabi dan semua para rasul, baik itu melalui pimpinan Roh Kudus atau yang menerima secara langsung seperti Musa, seperti Daniel, seperti Yohanes murid Yesus dan yang lainnya. Jadi berbeda penerimaannya, berbeda semuanya ya, jadi tidak ada kaitan. Oleh karena itu maka saya katakan saudara muslim harus berhenti menilai firman Allah dalam konteks Kristen dari sudut pandang arti firman Allah dalam konteks Islam. Karena itu tidak ada kaitan, tidak ada hubungan, maka saudara muslim jangan memahami bahwa firman Allah Alkitab ini jangan nilai berdasarkan Quran Anda. Itu sudah berbeda segala-galanya. Berdiri sendiri Alkitab itu cukup. Tidak seperti kitab Anda yang perlu mengais-ngais dari kitab-kitab lain. Yang berikut firman Allah dalam konteks Kristen hanya dapat dipahami secara benar jika mengacu kepada bagaimana Alkitab sendiri membuka dirinya untuk dipahami, untuk dipelajari, dengan cara-cara Kristen yang disebut dengan hermeneutik eksegesi, memahami konteks, teks, dan memahami latar belakang penulisan dan tujuan penulisan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya pemaparan saya ini bisa membantu kita untuk lebih memahami kebenaran Tuhan. Kalau ada yang masih kurang, Bapak Ibu bisa tambahkan di kolom komentar. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan, atau kalau sudah pas, silakan bagi share kepada orang lain. Terima kasih sudah boleh berbagi kebenaran ini kepada kita semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita selama-lamanya. Amin, shalom, Tuhan memberkati.